akan kita. 4, kalau azimah, kekuatan hati kita ini dijaga kuat, maka cepat hidayah turun. 5, kalau kita membesarkan nikmat Allah, maka Allah akan besarkan pula balasan syukur. Nah, itu tasawuf menurut Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian ada asal, ada cacat. Menuntut ilmu itu thalabul ilmi itu asalnya. Lalu kemudian apa bahaya orang yang tak menuntut ilmu? Jahil. Berdekatan dengan para ulama, orang-orang baik, apa bahayanya? Tertipu. Dekat kita dengan orang baik, lalu kita bisa tertipu, merasa kita sudah baik. Maka senantiasa jangan sampai tertipu. 5 obat hati menurut Syekh Hasyim Asy'ari. Pertama, sikitkan makan. Yang banyak-banyak makan. Syekh Hasyim Asy'ari itu makannya sedikit. Kita sedikit-sedikit makan. Sambil pengajian pun ngunyah. 2, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Sikitkan makan, dekat kepada Allah. Banyak makan, lupa Allah. 3, lari dari sebab dosa. Asal nampak sebab dosa, cepat-cepat lari. 4, banyak-banyak istighfar dan selawat. Syekh Hasyim Asy'ari bahkan mengkhususkan satu hari khusus untuk selawat. Hari Jumat. 5, dekat-dekat dengan orang itu kita dekat dengan Allah. Kalau dengan dekat orang ini kita dekat dengan Allah, teruskan. Tapi kalau dekat dengan dia, dekat dengan BNN, waspadalah. Cara untuk sampai kepada Allah, kata Syekh Hasyim Asy'ari, 14. 1, taubat. Mudah-mudahan kita semua sudah taubat nasuha. Setelah taubat, belajar ilmu. Banyak sekarang kawan ini taubat, habis taubat tidur, habis taubat ngaji. Setelah belajar ilmu, jaga wudhu jangan sampai putus. Tapi jangan gara-gara ini kentut ditahan. Yang keempat, laksanakan sholat fardu dan sholat sunat di awal waktu. Yang kelima, sholat duha 8 rakaat. Syekh Hasyim Asy'ari sholat duha 8 rakaat. Yang keenam, sholat 6 rakaat antara maghrib dan isya. Sholat awwabin namanya. Kalau ada yang mengatakan sholat 6 rakaat antara maghrib dan isya itu hadisnya dhaif, memang betul dhaif, tapi hadis dhaif tetap boleh dipakai untuk fadail amal. Yang ketujuh, sholat tahajud dan witir. Yang ke-8, puasa Senin Kamis. Yang ke-9, puasa Ayyamul Bait. Yang ke-10, puasa hari-hari penting, hari Asyura. Yang ke-11, baca Quran. Yang ke-12, banyak-banyak istighfar. Yang ke-13, banyak-banyak sholawat. Yang ke-14, membaca zikir pagi dan zikir petang. 14 ini amalan rutin kalau mau sampai kepada Allah SWT. Inilah tasawuf, kata Syekh Hasyim Asy'ari. 13. Kok dari tadi tak habis-habis nih Pak Ustaz? 12, 13, 12, 13, 12, 13. Memang orang kalau lagi capek telinga itu aja memang. Nah, sekarang kita udah 2 jam gitu dah. Dari jam 4 sekarang udah jam 6. Saya selama ceramah di Batam ini yang paling lama. Takbir tuh untuk mengusir hantu-hantu setan-setan. Kitab yang ke-13 judulnya Ar-Risalatul Musammatu bil Jasusi fi Bayani Hukmin Naqus. Jadi ceritanya gini. Masih siap dengar cerita? Suatu ketika istri Mbah Hasyim wajah uzun ummi auladi,
telinga istri saya sakit pada bulan Safar tahun 1335. Telinga istri saya sakit. Maka saya pun pergilah ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, kata Mbah Hasyim, ra'aitu bi'ainayya, kulihat dengan mataku, wa sami'tu bi'udhuni, ku dengar dengan telingaku, darban nasara naqusahum, aku lihat orang Nasrani memukul nakus. Rupanya rumah sakit tempat ngobat telinga istri Mbah Hasyim tadi dekat dari tempat ibadah Nasrani. Beliau lihatlah orang Nasrani memukul nakus. Barulah beliau tahu, oh, barulah beliau keluarkan fatwa, maka memukul nakus untuk manggil orang sholat itu hukumnya haram. Nakus itu apa Pak Ustaz? Nanti saya jelaskan. Maka kata Syekh Hasyim Asy'ari, fa'alimtu anna as-shawaba huwal qawlu bit-tahrim. Maka sejak melihat itu aku paham bahwa pendapat yang kuat dalam masalah nakus ini adalah yang mengatakan menggunakan nakus untuk memanggil orang sholat hukumnya haram. Apa itu nakus? Nah, ini dia nakus. Khosabah kabirah, kayu besar, tawilah, panjang. Sudah terbayang? Kayu besar, panjang. Au hadidah, atau besi, besi besar, panjang. Tungqaru naqran tawilan, dalamnya dilobangi. Kayu besar, panjang, dalamnya dilobangi. Yudrabu, dipukul. Apa bahasa kita ini? Kayu besar, panjang, dalamnya dilobangi, kentong. Syekh Hasyim Asy'ari mengharamkan pukul kentong untuk memanggil orang sholat. Tapi kalau pukul kentong ada maling, boleh, karena tidak terkait dengan ibadah. Naqus khosabatun, kayu, kabiratun, besar, tawilatun, panjang, au hadidatun, atau besi. Tungqaru, yang diambil isi di dalamnya, dilobangi. Yudrabu, yadribu an-nasara, yang dipukul oleh orang Nasrani. I'laman, sebagai pemberitahuan, liddukhul, untuk masuk waktu sholat, untuk masuk waktu sholat mereka, masuk waktu ibadah mereka. Wasta'malu kalimatan naqus lil jaros, tapi ada juga disebut jaros, lonceng. Jadi dua, lonceng dengan kentong tak bisa dipakai. Tapi kalau untuk manggil atau manggil pos kamling, boleh apa tak boleh? Boleh, karena tidak terkait dengan sholat. Total semua hadisnya yang ada dalam disertasi saya itu 389 hadis yang diteliti-teliti. Dua. Hah? Dari tadi baru dua Pak Ustaz? Baru dua. Yang baru dari tadi pertama, kan tiga metode dia dalam penyebaran hadis kan? Yang pertama menulis kitab, baru satu. Sekarang baru masuk yang kedua. Sementara waktu sholat tinggal 10 menit lagi. Dua, mendirikan pondok pesantren. Saya ringkas saja. Tahun 1899 maka kembalilah Syekh Hasyim Asy'ari. Pertama beliau tinggal di Kediri bersama Syekh Ramli. Setelah itu beliau pindah ke Krasdiwa Jombang di pesantren orang tua beliau. Barulah beliau mendirikan pesantren sendiri. Itulah pesantren sekarang, pesantren Tebu Ireng. Pesantren Tebu Ireng itu tempat pabrik tebu cukir. Di tempat orang berzina, kumpul kebo, tempat mabuk, main judi, di situ dia bangun pesantren. Jihadnya luar biasa. Akhirnya berubah tempat jin buang cucu, tempat orang jahat nakal maksiat dosa, sekarang berubah menjadi tempat menuntut ilmu. Itulah dakwah.
Beliau mengadakan majelis khataman Sahih Bukhari, Sahih Muslim setiap bulan Ramadan. Bulan Ramadan full khataman Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kiai-kiai dari Madura, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Surabaya, dari Sumatera datang untuk mengambil sanad hadis. Mudah-mudahan nanti ada majelis khataman Sahih Bukhari, Sahih Muslim menyebar lagi di Indonesia insyaallah. Sekarang berapa total pesantren di Indonesia? Total semua ormas-ormas, tidak hanya Nahdlatul Ulama. Jumlah pesantren 27.218. Jumlah santri sekarang 3.642.730. Ini data dari Kementerian Agama tahun 2018. 3, mendirikan organisasi. Karena untuk membentengi Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi, maka didirikanlah bertiga. Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Bisri Samsuri, Kiai Wahab Hasbullah mendirikan Nahdlatul Ulama. Panjang cerita kronologisnya karena keterbatasan waktu kita. Sebelumnya sudah ada Jam'iyah Makarim, Jam'iyah Khairiyah 1901. Sebetulnya Mbah Hasyim takut dengan adanya ormas, malah perpecahan antara umat. Tapi setelah beliau istiqarah, beliau mendapatkan ilham, beliau mendapatkan nasihat, beliau mendapatkan dari Syekhona Mbah Khalil, akhirnya berdirilah untuk membentengi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 4 kitab menjadi dasar Nahdlatul Ulama. Pertama, Arba'in, 40 hadis. Beliau susun, judul lengkapnya Arba'ina hadisan nabawiyan tata'allaqu bimabadi' li jam'iyyati Nahdlatul Ulama. Beliau sebutkan 40 dasar Nahdlatul Ulama. 2, Muqaddimah Qanun Asasi. 3, Risalatun fi ta'akkudil akhdhi bi madhahibil a'immatil arba'ah. 4, Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, ini yang menjadi benteng utama. Ini terbesar. Apa kata Kiai Haji Hasyim Muzadi almarhum rahimahullah? Kata Kiai Haji Hasyim Muzadi, jumlah Nahdiyin tahun 2010, data Mbah Hasyim, Kiai Haji Hasyim Muzadi, 60 juta. Mesir penduduknya 60 juta, jadi satu negara. Habis. Itulah kaji kita 2 jam 15 menit. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.